Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah lewat 2 menit. Tadi saya ngetik pin message-nya susah banget. Lari-lari tulisannya. Oke, saya pengen dengar laporannya apakah audio saya bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lewat 2 menit. Ada Santiana Angelina Putri. Kemudian ada CFF Ngestu. Noyatsu Doang. Diska Febri. Borneo Burger ID. Pesawat perintis. Ini saya sebenarnya merasa udaranya dingin, jadi AC-nya saya matiin, tapi malah tambah panas nih. Karena mungkin badan udah tua, jadi kalau kena dingin agak-agak gimana gitu. Ya, harta langgeng, rezeki jelas Pak. Oke, alhamdulillah. Ini tolong Anda sebutkan Anda namanya siapa, terus lokasinya dari mana. Lokasinya dari mana, apakah dari Surabaya atau dari mana ya. Oke, namanya saya nyalain dulu. Baik. Ya, kita akan bahas tentang no brand, no business. Temanggung hadir. Baik. Kemudian Batam, waduh, ini Trenggalek nih, Najwa, Jogja, Papua, waduh, Papua siapa nih? Arto Langgeng, oke, keren, sehat-sehat aja ya. Cilacap hadir, Bali nyimak, Jogja hadir. Papi kapan bikin workshop Pramagnet branding Pak? Kayaknya bulan depan deh. Saya lagi sibuk setengah mati. Mana di rumah ada bayi lagi. Kemudian, saya Rahma dari Jepang. Wah, di Jepang, di kota mana nih? Saya dulu di Tokyo lama. Mojokerto hadir, Bandung, Jakarta Timur hadir, Pekanbaru hadir. Wih, keren. Oke. Om Bilin. Oh, Om Bilin ya. Palembang ya. Pati hadir. Bandung. Bandar Lampung. Kemudian Arto Langgeng aman Pak. Setia follow Pak Pi dan Pak Budisman. Alhamdulillah. Pontianak hadir. Nah, ini kalau saya nyalain AC-nya nih, dada saya nggak enak nih rasanya. Ngawi hadir, Lampung hadir, Bintaro hadir. Bintaro daerah merah itu udah. Ambon hadir, Makassar, Pasuruan. Alhamdulillah kalau banyak yang bisa hadir ya. Karena hari ini saya akan ngobrolin tentang ini dengan Pak Budisman. Ini sudah hadir orangnya. Saya mana Pak Budisman tadi? Harus di-invite Pak Budi. Sebentar ya, saya invite Pak Budi dulu. Ini ada Pak Budi Isman. Official. Manado hadir. Assalamualaikum Pak Budi. Sehat. Alhamdulillah. Ini agak nggak enak badan. Hawanya dingin nih Mas. Jadi mudah-mudahan ini ya. Mudah-mudahan bukan karena apa-apa ya, karena AC aja kali ya. Iya, ini AC kalau saya nyalain, saya kayak pengen dikerok gitu.
Itu faktor U. Faktor U. sudah uzur. Sama, saya juga kadang-kadang ini ngeri-ngeri sedap di di sini. Kalau udah kena AC situ ini udah kencang ini. Iya, betul. Ada high blood pressure ya Mas ya? Iya, saya juga nggak ngerti itu. Kemarin tuh sempat 160. Padahal biasanya nggak pernah lewat 120. Tapi tadi saya ke dokter lagi, di bawahnya sih normal, tapi yang di atasnya aja sih masih 146 lah. Tapi sih oke sih. Black garlic, Mas. Black garlic, minum black garlic. Semuanya saya coba sekarang. Tapi saya pikir mungkin faktor yang paling utama itu adalah saya ke dokter gigi soalnya setiap minggu gitu. Jadi kalau udah cerita dokter gigi saya sudah stres duluan sebelum masuk ke sana. Jadi stres kalau lihat bilnya apa lihat peralatannya? Mungkin udah pernah trauma jadi mendengar bunyi-bunyi bor ya. Jadi udah stres. Saya bilang pokoknya gini aja. Di anestesi aja pokoknya. Aku nggak mau tahu mau sakit nggak sakit, anestesi. Ya, yang saya punya dokter gigi bagus Mas, yang di Pakubuwono itu. Nanti saya kirim alamatnya. Itu modern banget Mas, modern banget udah. Jadi cabut gigi, pasang implan setengah jam. Jadi nggak lama-lama di situ mangapnya. Iya ini gimana Mas Bi? Suasana ini lockdown lagi. Ya, mudah-mudahan sementara lah. Ya ngebelain ekonomi atau ngebelain kesehatan ya. Ya emang kalau kita lihat Amerika sendiri sudah berhasil ya. Mereka separuh dari penduduknya udah divaksin. Ya, Amerika tuh berapa ya? 200.000 ya? 200 juta ya? 350. 150 ya? 350. Lebih besar dari kita. 350. Oh, lebih besar. Oh, iya betul-betul. Iya. Ya. Itu langsung digratisin tuh mau pemerintahnya. Penyebarannya juga distribusinya nggak bertele-tele, itu mereka di supermarket aja itu begitu ngedaftar langsung disuntik kan. Itu dikasih sertifikat langsung di handphone ya. Luar biasa. Betul. Ya, memang yang anti vaksin di situ banyak juga sih. Ternyata ada juga yang konspirasi teorinya banyak juga ternyata di situ. Terutama yang pro Trump. Iya betul. Betul, karena vaksin dari Demokrat ya. Iya. Yang penting sehat Mas Bi, itu yang penting kan. Ya betul. Supaya... Kalau persiapan imunitasnya sih sudah sejak tahun 2019 ya Pak Budi. Kan kita sama-sama didoktrin sama Dr. Heni. Iya. Alhamdulillah sekarang terus aja gigi aja. Iya, saya minum terus itu yang I7 segala macam. Hampir mungkin hampir 4 tahun lah mungkin nggak pernah sakit ya. Artinya flu itu pun begitu saya rasa sama flu saya minum Neozep sudah cukup gitu. Nggak pernah. Ya memang kalau soal mah saya itu biasa lah ya. Kadang-kadang kalau telat makan itu. Nah tetapi misalnya sih alhamdulillah sampai sekarang nih sejak pandemi ini pun alhamdulillah sehat sih. Nggak ada apa-apa. Ya nanti saya WA ini Mas kombinasinya tuh untuk untuk isoman bagaimana, kalau untuk persiapan bagaimana. Oke, anyway, ini udah banyak yang ngumpul. Siap mendengarkan ceramah Pak Budi ini. Saya dengerin. Enggak diskusi lah. Saya ikut belajar. Pak Budi, ada pesan dari editor saya. Pak Budi duduknya bisa mundur sedikit nggak?
Gitu ya? Supaya nggak terlalu close up. Nah, gitu. Oke. Tapi dengar nggak suara saya? Oh, dengar. Oke. Ntar Nggak masalah. kelihatan kol-kolannya soalnya. Kalau Jawa. Kepalanya jangan kepotong, Mas. Gitu ya. Naikin dikit kameranya. Oke. Kalau gitu saya naikin. Jangan kelihatan brandnya gitu. Ntar ada yang geser lagi. Botol. Editor saya paling yang geser. So, gimana nih malam ini, apa nih topiknya, Mas Bi, kita? Gini, Mas Budi. Ini kan saya ini banyak follower pemula nih. Mungkin belum kenal juga Pak Budi siapa. Jadi, monggo persilakan. Pak Budi ini siapa sih? Dari tadi ketawa-ketawa terus. Iya. Wah, makasih Mas Bi. Ini special occasion ini kayaknya. Dadakan tapi yang penting kan bisa gitu ya. Kita sapa teman-teman ya, selamat malam semuanya teman-teman yang hadir malam ini. Saya juga merasa terhormat ya nih bisa live kembali dengan Mas Bi tentunya. Ya kalau soal perjalanan sih ya mungkin perbedaannya mungkin dengan teman-teman adalah saya mungkin cukup lama ya jadi profesional gitu ya. Dulu tentunya di awal-awal jadi pengusaha juga sih, di umur-umur masih apa ya, masih belasan gitu ya. mulai bisnis umur 16 soalnya. Jadi punya PT umur 17. Sekolah ya mungkin mirip-mirip lah Mas Bi gitu. Pokoknya nggak kalah lah sama Mas Bi gitu ya. Sering nggak lulusnya gitu mungkin. Saya nggak tahu Mas Bi. Jadi saya juara terus Mas, tapi nggak sempat sekolah, itu aja. Itu ya, saya kebalikannya. Nggak pernah juara tapi DO juga terus. Jadi, tapi anyway, ya setelah ya berusaha ya sampai tahun berapa ya saya bisnis, saya jual bisnis umur tahun 85. Di situ mulai sebetulnya saya fokus untuk berkarir gitu ya. Memang hampir seluruh karir saya ya bekerja di perusahaan-perusahaan besar dan asing ya. Itu yang pertama tentunya yang saya bekerja lama cukup di minyak gitu ya, di perusahaan mobil oil, sekarang namanya Exxon Mobil gitu ya, di Amerika. Pernah di Shell Belanda dan di Indonesia ya, Shell Oil juga ya, perusahaan minyak juga. Tapi ya itulah industri yang berbeda-beda ya. Saya sempat juga ya pindah ke industri yang fast moving consumer goods namanya ya, Coca-Cola ya. Jadi bisa nggak kita mengelola bisnis yang beda kategorinya dari minyak ke Coca-Cola ya? Ternyata ya nggak beda-beda banyak sih, sama-sama hitam dan cair gitu. Kan itu ya. Cuma memang beda ya, bedanya artinya satu fast moving, dibutuhkan setiap hari, fokusnya memang lebih singkat gitu ya, sedangkan perusahaan minyak fokusnya long term, jangka panjang 20-50 tahun gitu ya, karena investasinya berat. Nah tapi cukup lama saya di consumer goods di Coca-Cola sebelum saya akhirnya pindah ke Sadusada. Mungkin yang ini yang banyak kita diskusi kali ya, di SGM ya, perusahaan SGM susu anak-anak gitu ya, pabriknya di Jogja. Itu tahun 2005 saya pindah ke sana, diajak ya sama shareholder yang dari Belanda gitu ya, pemegang sahamnya. Intinya waktu itu sebetulnya adalah ya melihat bahwa potensi dari sebuah bisnis itu sebetulnya banyak ya. Jadi pengalaman kita selama ini melihat sebetulnya, apalagi teman-teman yang masih kecil bisnisnya, sebetulnya potensi itu banyak. Cuman bagaimana caranya kita membangun potensi itu sehingga mempunyai nilai yang tinggi, kan itu intinya. Jadi tentunya waktu saya masuk ke sana ya sebetulnya usaha bisnisnya oke sih, nggak rugi gitu, masih udah untung gitu ya, pertumbuhannya ada gitu ya. Tapi ya itu tadi tuh, pertumbuhannya mungkin harusnya 20%,
ternyata tumbuhnya mungkin cuma 7% gitu ya. Nah, profitnya harusnya besar, ya mungkin masih kecil gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang harus diperbaiki gitu. Nah, tapi yang lebih kunci sebetulnya adalah kalau di perspektif seorang investor atau pemegang saham ya, kan bagaimana dia melihat sebuah bisnis itu bisa tentunya memberikan manfaat ke banyak orang, tapi sekaligus juga bermanfaat untuk para pemegang sahamnya, shareholder-nya, value-nya, nilainya. Gitu. Nah, dari situ, nah, awalnya saya berpikir diberikan tugas oleh pemegang saham waktu itu untuk ada 5 waktu itu saya ingat saya. Nah, salah satunya adalah meningkatkan nilai dari perusahaan itu. Waktu itu belum ada rencana mau menjualnya ke Danone sih. Jadi cuman saya pikir, saya juga curiga juga itu, karena bos saya waktu itu, shareholder saya yang di Belanda itu, saya udah tahu gayanya dia. Memang dia itu hobinya itu menjual perusahaan yang bagus gitu, habis itu ya diperbaiki, cari yang kurang bagus, habis itu diperbaiki lagi, dijual lagi gitu. Nah, tapi memang mandatnya pada saat itu saya menjadi CEO-nya di situ bukan untuk menjualnya, belum waktu itu. Tapi salah satu mandatnya adalah bagaimana meningkatkan. Nah, salah satu aspek yang malam ini mungkin bisa kita diskusikan adalah sebetulnya apa sih yang akan membuat bisnis itu bernilai, kan gitu ya. Karena banyak sekali faktor-faktor sebetulnya yang membuat bisnis itu bernilai tinggi gitu ya. Minimal tentunya di mata para investor atau pemegang sahamnya. Mungkin di mata konsumen mereka nggak melihat itu secara langsung gitu. Tetapi yang bisa melihat itu secara langsung minimal tentunya adalah investor atau shareholder-nya, sehingga itu yang akan mereka hitung ya. Karena mereka kan kalau mereka membeli sebuah aset seperti perusahaan itu kan ya sama lah kayak kita membeli sebuah aset, kita beli misal 1 miliar, ya kita pengen nanti nilainya ya 10 miliar kalau bisa kan itu. Nah, jadi disitulah sebetulnya fungsi saya waktu itu, salah satunya adalah memperbaiki itu. Nah, tentunya ada stepnya. Nah, step inilah mungkin intinya kalau kita bisa menaikkan value dari sebuah perusahaan itu, tentunya keuntungannya itu ya sebetulnya semua pihak, stakeholders-nya. Tadi itu shareholders, pemegang saham, karyawannya juga ikut bangga, ya. Karyawannya juga pasti dapat kecipratan juga biasanya gitu ya. Kemudian harapannya tentunya karena nantinya ada hubungannya, nantinya cara kita membangun bisnis yang bernilai itu pasti value yang dia berikan ke konsumen pun juga harusnya menjadi sangat bagus kan gitu. Karena nggak mungkin bisnis itu punya nilai kalau konsumennya sendiri tidak akan menerima nilai yang mereka harapkan dari sebuah produk atau jasa yang mereka mau beli gitu. Jadi itu sih yang awalnya. Nah, saya ingat sekali ya karena kebetulan perusahaan itu perusahaan TBK ya. Waktu itu masih TBK. Jadi data-data dan informasinya pun juga informasi umum gitu yang bisa dilihat orang. Jadi saya juga nggak takut juga menyampaikannya gitu ya, karena kalau nggak confidential nanti. Jadi silakan lihat data-datanya kan gitu ya, di masa lalunya ada gitu ya. Yang menarik itu Pak Bi, saya lihat kan awalnya sih saya tidak berpikir banyak sih, hanya memikirkan bagaimana pertama waktu itu apa yang kurang tuh waktu itu adalah sales growth-nya saya rasa kurang, profitnya saya rasa kurang waktu itu. Lalu timnya mungkin ya, waktu itu 3 itu faktor yang saya lihat awalnya. Tapi kemudian waktu kita bedah sebetulnya apa sih yang membuat bisnis itu bernilai, ternyata banyak faktor-faktor lain yang akhirnya masuk ke dalam strateginya saya kan gitu, dengan tim ya maksudnya ya, saya dengan tim. Nah, saya ingat sekali sering saya cerita tuh di workshop saya pun gitu ya. Nah, mudah-mudahan juga mungkin workshop kita nanti ini juga akan saya share juga sebetulnya salah satu adalah bagaimana kita mencoba menilai dari bisnis kita itu. Jadi waktu itu kita bedah
Karena kalau teman-teman yang belajar keuangan atau yang punya bisnis, apalagi yang sudah ada PT misalnya ya, nah biasanya ada laporan keuangan gitu ya. Laporan keuangan itu ada neraca, ada laporan rugi laba. Nah biasanya dua itu yang paling banyak dilihat gitu ya. Nah kekayaan sebuah bisnis itu biasanya itu dilihat dari neracanya. Nah neraca itu ada asetnya di situ, ada hutangnya di situ, ada nilai sahamnya di situ dan segala macam. Nah, kalau teman-teman yang belajar misalnya neraca itu di sebelah kirinya itu biasanya itu adalah aset namanya. Lalu di sebelah kanan itu namanya liabilities atau apa namanya ya? Ada hutang, ya, aktiva dan pasiva kalau bahasa kuntingnya ya, kunting. Aktiva dan pasiva. Nah, pasiva itu, jadi aktiva ini aset-aset kita itu pasti dibeli dari uang yang di sebelah kanan, yang namanya pasiva itu. Nah, uang sebelah kanan itu datang dari mana? Pasti dari dua pihak tuh. Kalau ada hutang, berarti ada hutang. Lalu di bawahnya adalah saham kita, yang kita taruh, modal store kita kan gitu. Nah, nilai itu sebetulnya ya kalau kita lihat dulu, ingat sekali waktu itu saya karena saham waktu saya masuk itu setahu saya itu sekitar 1980, masih ingat banget saya. saking anunya saya gitu ya, apa namanya, ya ingat angkanya pun masih ingat saya, 1980 per lembar sahamnya. Nah, saham yang beredar waktu itu adalah 2 miliar. Berarti sekitar 4 triliun sebetulnya ya nilainya, Babi. Jadi nilai pada saat saya masuk waktu itu, nilai bisnis itu 4 triliun. Kan, ya. Tapi begitu saya bongkar kan gitu ya, neracanya itu, asetnya itu hanya 1 triliun. Gitu. Nah, jadi ini kan pertanyaan tuh. Ya artinya kalau bagi saya sih udah biasa, karena saya orang keuangan dulu. Tapi bagi teman-teman yang orang awam, loh kok bisa ya? Kok bisa harganya 4 triliun? Tapi dibongkar dilihat asetnya 1 triliun. Kan artinya kalau saya jual pabrik itu, saya jual tanah, saya jual mobil, semuanya aset-aset itu yang ada itu, kali dapat saya duitnya 1 triliun. Kok mau sih orang membelinya 4 triliun? Itu pertanyaannya kan itu. Nah, waktu kita bedah itu kan, yang selisih dari 1 triliun asetnya atau nilai apa namanya itu hartanya itu dengan harga pasarnya itu ada 3 triliun. Nah, 3 triliunnya yang Mas Bin selalu cerita yang namanya intangible asset, aset yang tidak berwujud. Nah, disitulah perbedaannya ya antara aset real dengan aset yang tidak berwujud. Maka ditambah aset tidak berwujud dan yang berwujud itu adalah nilai pasarnya sebuah bisnis itu. Nah, artinya apa? Kalau yang tidak berwujud itu 3 triliun, yang berwujud itu ada fisiknya, pabriknya, tanah itu 1 triliun. Apa itu yang 3 triliun itu? Itu pertanyaannya. 3 triliun itu kan lebih besar, 3 kali lipatnya dari aset realnya. Nah, memang bisa kalau kita pecah-pecah lagi yang 3 triliun itu apa isinya. Biasanya yang termasuk yang paling besar ya, apa namanya, isi dari intangible asset itu adalah brand. Nilai dari sebuah brand. Di situ ada goodwill, di situ biasanya ada paten ya, misalnya formulanya kita ya, susu itu kan ada formulanya juga yang dipatenkan gitu ya. Nah, itu juga ada nilainya. Goodwill-nya karena dia sudah tahun 57, ada juga nilainya. Tapi kalau kita bedah-bedah lagi itu, tergantung bisnisnya. Biasanya bisnis-bisnis yang dekat dengan konsumen brandnya, itu nilai dari brand intangible itu jauh lebih tinggi. Bisa sampai 50-60%. Bisa sampai 60%. Jadi artinya, kalau 3 triliun itulah intangible assetnya, mungkin 60% atau mungkin sampai 70% dari 3 triliun itu adalah nilai sebuah brandnya. Nah, sisanya itu goodwill-nya lah, patennya lah, mungkin, dan segala macamnya itu. Nah, saya berpikir kan, kalau misalnya pada saat itu saja, shareholder kami waktu itu tidak puas kan itu ya, dengan nilai itu.
waktu itu. Karena mereka sudah beli toh. Dan waktu itu ya mandatnya adalah oke, beli semuanya. Jadi artinya malah ya sekarang nggak apa-apa saya cerita ya. Kalau dulu nggak bisa cerita gitu. Ya udah pokoknya dibeli semuanya. Kita yakin nggak ini bisa ditingkatkan nilainya? Saya bisa yakin karena begitu kita lihat misalnya ya di dalamnya itu istilahnya itu saya kan melihatnya kan gini, Mas Bi juga tahu lah pasti. Artinya kalau kita melihat kayak rumah ya Mas Bi ya, ini saya kasih analogi supaya gampang teman-teman. Kalau kita jual beli rumah nih kan ya, lalu kita lihat ada rumah mungkin di Pondok Indah misalnya ya. Tapi rumah itu nggak terawat gitu ya. Entah apapun alasannya, si penghuninya itu atau yang pemiliknya itu nggak merawat. Rumputnya panjang, ya, atapnya bocor, dan segala macamnya lah. Sehingga pada saat kita lihat aset itu, pada saat dibeli gitu ya, nilainya kan 4 triliun kan gitu ya. Nilai rumahnya misalnya. Tapi kita tahu, kalau kita perbaiki saja sedikit, rumputnya kita potong, ya kita rapiin. Padahal modal motong rumput nggak banyak kan ya. Habis kita panggil tukang taman, ya modal 5 juta gitu ya. Modal lagi 10 juta dicat gitu ya. Cat bocor dikit-dikit gitu ya. Lalu coba kita pasarkan lagi. Mungkin nilainya sudah lebih dari itu gitu ya. Padahal hanya dengan touch itu aja. Padahal kalau kita lihat real asetnya ya mungkin masih rendah, tapi nilai pasarnya, jadi istilahnya itu, kalau saya bilang tuh, neraca itu adalah, kalau di PBB itu apa namanya, NJOP. NJOP. Jadi neraca itu NJOP-nya. Nilai pasar itu biasanya lebih tinggi dari NJOP, kan gitu ya. Nah, jadi sama toh, di perusahaan itu juga begitu. Nih, kalau dilihat neracanya ya tadi itu 1 triliun. Nilai pasarnya 4 triliun. Tapi itu pun menurut saya kan gitu ya. Wah, ini masih bisa nih diutak-atik kan kira-kira kan gitu ya. Ini bisa nih. Ini dibongkar aja tamannya dikit, cat dikit sini gitu. Nah, tapi salah satu elemen yang paling besar tentunya kalau kita lihat tadi itu adalah kan brand. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan brandnya itu? Nah, kalau di analogi rumah tadi itu, mungkin story dari rumah itu mungkin yang kita harus bangun. Wah, ini rumahnya Mas Bi loh, dulu tinggal di sini loh. Wah, kan ini ya. Sejarahnya kan gitu ya. Oh, inilah segala macam. Nah, coba bayangkan itu. Kalau you tinggal di sini, Anda seperti Mas Bi. Kan itu ya, siapa Anda kan gitu kira-kira. Ini kucing bengal saya ini sudah. Tolong tuh kucingnya dulu. Kucing mau ikut kuliah. Iya betul, kayak kayak macan itu. Nah, supaya gampang kan gitu ya analoginya. Nah, jadi kalau itu salah satu yang terbesar, logikanya kan paling gampang ya. Kalau saya sih logika saya gini. Kalau Anda ingin memperbaiki sesuatu, lalu ada 3 hal yang bisa membuat hal tersebut bagus. Nah, yang mana prioritasnya? Kan itu contohnya. Dari 3 hal itu. Tentunya 3 hal itu saya akan pilih yang mana yang paling dampaknya paling besar. Yang mana dampaknya juga mungkin yang paling hebat dan paling cepat gitu ya. Itu yang prioritas pertama saya kan itu. Nah, jadi waktu itu memang brand ini, ya ini Mas Bi yang lebih tahu ya. Kan sering kita cerita, brand ini kan maraton ya Mas. Yeah. Artinya jangka panjang. Nggak mungkin kita langsung snap begitu langsung jadi. Tapi kita tahu dampaknya, impact-nya itu nantinya luar biasa. Jadi dalam prioritas itu, yang pertama sekali saya kejar awalnya adalah sales memang. Karena itu dampak yang paling cepat, biayanya juga nggak mahal-mahal amat gitu ya. Tapi kan langsung, ya biasa lah Mas, kita ini kan kalau bekerja dengan orang itu kan kita cari nama lah ya namanya ya. Ya, jadi kan
kan bos itu kan mau lihat nih, 6 bulan apa sih yang lo lakukan gitu? Sudah naik apa? Nah, yang paling cepat itu kan kalau lihat salesnya naik tuh, wah dia happy kan gitu ya. Kalau brand kan lebih repot kan ya. Wah gimana tuh ngukurnya ya turun cepat. Nah taktiknya tentunya, oke, saya kerjain ini dulu kan gitu ya. Tapi sementara itu yang namanya membangun brand, ya, menurut pengalaman saya ya Mas B yang lebih tahu lah. Tapi pada saat itu sebetulnya belum lagi kita menyentuh soal misalnya tadi itu bagaimana positioningnya apa segala macam tuh belum sentuh. Tapi hanya memperbaiki misalnya organisasi kita, bagaimana melayani konsumen kita dengan lebih baik saja. Sebetulnya sudah secara tidak langsung itu sudah memperbaiki juga sebetulnya brandnya kita kan. Walaupun kita belum menyentuh nih. Nah, itulah makanya salah satu yang selalu kita gembar-gemborkan, Mas B, yang no brand, no business, itu nggak bisa dipisahkan. Jadi, kalaupun kita belum berpikir, misalnya, oh saya mau buat brand, apakah itu logo atau apapun nanti. Whatever lah. Whatever, kan misalnya. Tapi sebetulnya, dengan melakukan apa yang terbaik saja untuk konsumen kita, itu sebetulnya sudah awal yang baik untuk kita membangun brand itu. Saya ingat sekali kata-kata Mas B itu, gigitan pertama itu penting. Gigitan first pertama. Impression. Ya. First impression dan gigitan pertama. Kalau gigitan pertama aja udah nggak enak sama konsumennya, ya susah untuk kita mendapatkan value dari brand kita itu sampai ke mereka. Nah oleh karena itu waktu itu ya memang sales pertama yang kita lakukan, kita rombak juga manajemen. Dulu manajemen itu kalau salah direksinya cuma 4, di zaman saya itu jadi 8 gitu. Nah lucunya kan gini Mas B. Kadang-kadang kita kan melihat hanya biaya. Ya. Misalnya membangun brand atau membangun tim itu seperti seolah kita, wah ini biaya lagi kan gitu. Nah karena dipertanyakan juga sama shareholder saya kan, bahwa yuk nambah 4 direksi baru loh, kan gitu ya. Itu biaya lagi loh. Tapi saya bilang kalau bisa mendapatkan 20 kali lagi lebih bagus, ya kenapa tidak kan gitu. Nah, jadi ini kucing saya ini kayaknya. Tolong dong. Ini lagi direkam nih, masuk Hollywood ini gila nih. Nah, jadi artinya apa sih? Ya bagi saya sih, apapun yang kita lakukan, termasuk dalam membangun brand itu sendiri, yang kita tahu akan bernilai jangka panjang, itulah investasi. Kalau investasi itu, prinsip investasi itu kalau kita berpikir biaya, dalam teori keuangan, biaya itu harus rendah-rendahnya. Ya, jadi kalau kita anggap, oh itu biaya loh, nah kalau gitu ya rendah-rendah aja. Ya cari aja orang yang paling rendah gajinya, cari aja direksi yang paling rendah gajinya, walaupun goblok, yang penting rendah. Atau ya udahlah, kita mau brand ya nggak usah diinvestasi gitu ya, ya terserah brandnya mau seperti apa nanti gitu kan. Nah kan nggak bisa. Jadi kalau mental kita melihatnya sebagai investasi, prinsip investasi itu yang penting, setiap investasinya kita kembalinya lebih bagus dan lebih baik daripada pengeluarannya kita. Jadi kalaupun saya harus mengeluarkan 1 triliun untuk invest di brand saya, kalau dia bisa memberikan 10 triliun, kenapa tidak? Yeah. Tapi kalau kita melakukan walaupun 1 rupiah, kalau saya dapat minus, saya nggak akan mengeluarkan 1 rupiah. Itu nggak investasi namanya. Jadi bukan soal besar kecilnya kan ya. Dari kalau prinsip kita investasi, tapi kalau prinsip kita positif, nah makanya waktu itu kita pikir ya udah kita harus perkuat ini. Jadi memperkuat semua lini, organisasinya kita perkuat, direksi memang kita tambah, kita perbaiki semuanya. Tapi sebetulnya apa yang kita lakukan dalam memperbaiki bisnis itu sendiri, secara tidak langsung seperti yang saya bilang tadi itu adalah memperbaiki juga brandnya sendiri. Nah, memang ada sih waktunya waktu itu kita, nah saya ingat waktu itu orang marketing saya 1 waktu itu. Lucunya, di zaman saya, bukan lucu sih,
memang keputusan saya waktu itu adalah men-split jadi dua. Jadi marketing itu sendiri jadi dua, marketing director kami ada dua. Nah, satu adalah khusus untuk kategori medical namanya, karena ada susu yang dimana nggak boleh dipromosiin, mirip-mirip farmasi lah. Nah, itu cara handle-nya berbeda dengan kategori produk kami yang biasa, gitu, yang seperti consumer goods. Nah, cara berpikirnya berbeda, cara mengaktifasinya berbeda, walaupun dalam satu payung brand yang sama, gitu. Nah, sehingga waktu itu yang dua marketing director ini bekerja sama, tapi dengan fokus yang berbeda-beda. Nah, disitulah baru salah satu yang tentunya yang kita lakukan waktu itu adalah mulai mereview. Nah, ini menarik yang saya ingat waktu kita bicara mengenai no brand, no business ya Mas Bi ya. Yeah. Saya ingat sekali waktu saya selalu bilang bahwa fondasi dasar yang saya biasanya lihat itu adalah Smart Business Map kan ya. Walaupun tentunya Smart Business Map itu sangat-sangat mendasar. Jadi artinya itu basic banget lah artinya. Tapi itu adalah sebuah fondasi yang sebetulnya bisa kita sandingkan dengan ya namanya ya apa namanya ya brandnya Mas B ini gitu ya. Apa namanya, bisa bikin brandnya ya yang brand canvas. Brand canvas yang 4 levelnya ini gitu. Saya ingat sekali itu. Nah, saya ingat waktu yang pertama itu, seingat saya itu kalau nggak salah, kalau di Smart Business Web itu kan ada kita mulai melihat dari kategori, tapi masuk ke pertanyaan pertama itu adalah soal problem dari customer kan ya. Atau konsumen itu problemnya apa sih di kategori itu. Nah, tapi saya ingat sekali itu di brand canvasnya Mas B itu, malahan kan produk insight loh Mas B. Benar nggak ya? Iya. Masih ingat toh? Ya. Pokoknya nggak mau kalah sama anak muda. Iya, betul. Iya kan? Produk insight. Jadi sebetulnya bagi saya sih, ya mungkin penamaannya agak berbeda-beda, tapi konsepnya sama. Sebetulnya produk insight itu bagi saya ya, memang produk insight itu harus kita tahu dulu, apa sih sebetulnya insight dari produk ini dan di mata konsumennya kita kan gitu ya. Nah, itu ingat sekali saya itu. Salah satu yang kita lakukan adalah kita melakukan research. Nah, memang teman-teman di sini mungkin nggak sanggup melakukan research yang besar-besar gitu ya. Tapi kan konsepnya itu kan bukan harus research yang besar-besar. Konsepnya adalah memahami konsumer kita, sehingga kita mendapatkan insight dari behavior konsumer kita terhadap kategori bisnis kita itu gitu. Nah, itu sebetulnya yang saya lihat. Jadi saya tangkap dari brand canvasnya Mas B itu kan product insight, kalau di Smart Business itu adalah customer problem itu apa kan itu. Nah, sebetulnya complementary banget itu kan. Nah, disitulah makanya saya melihatnya itu adalah tidak ada yang berlawanan Smart Business Map itu dengan brand canvasnya Mas B, dan itu harusnya menjadi satu kesatuan. Betul. Iya kan Mas B ya? Ya, kalau saya melihatnya itu sih, minimal dari kacamata saya. Nah, jadi waktu itu sempat juga kita melakukan research-nya. Kenapa saya bilang gitu? Karena walaupun kan Mas B juga sering cerita ya, kita kadang-kadang kalau kita membuat produk yang baru dari nol ya, kalau di perusahaan besar kan bisa saja value-nya ya kita cari dulu misalnya segala macam, baru produknya kita buat kan itu ya. Ya sama lah dengan idealnya di Smart Business Map itu kan problemnya dulu, belum baru solusinya, artinya baru produk. Tapi faktanya buat perusahaan besar pun produknya sudah ada duluan gitu kebanyakan. Jangankan UKM ya. Iya Mas. Iya, itu 99% klien saya itu datang udah bawa produk, Mas. Betul. Jadi memang ada dua kan pendekatan ketika kita kan bikin bisnis itu. Yang ideal adalah kita melakukan value creation dulu. Ya. Kalau value-nya sudah ada, kita tahu misalnya, contohnya aja yang simple, gantinya ngopi itu value misalnya. Ya. Nah, gantinya ngopi ini melahirkan produk apa saja. Bisa permen, bisa ready to drink, bisa macam-macam gitu. Nah,
Betul. Kalau kita sudah dapat value-nya itu lebih enak gitu. Betul. Cuma masalahnya adalah sekarang itu faktanya nggak gitu, Pak Bi. Faktanya Ya. itu klien itu udah pada punya produk. Nah, Ya. kalau sudah ada produk, maka yang dilakukan oleh Pak Abi selama 50 tahun adalah Ya. inject value. Jadi menambahkan value, meng-add value. Nah, ini Ya. di workshop kita itu akan lebih banyak membahas tentang itu. Jadi sangat sangat relevan dengan teman-teman yang sudah punya produk. Jadi, Betul. nah, yang dikatakan Mas Budi tadi betul banget bahwa mengapa kita harus mengenali customer problem? Ya. Ya, itu karena kita harus mengubah produk kita itu. Kalau kita nggak peduli problemnya konsumen, tapi kita itu pokoknya bikin produk gitu ya, dan kemudian sama gitu, lumpia tanpa merek gitu kan, atau beras tanpa merek, itu namanya komoditi. Nah, komoditi itu rentan dengan pertandingan harga karena kita ada di arena satu di antara harga dengan produk. Nah, ini problem pertama. Nah, oke Pak Bi, kita bikin beda, kita kasih brand, maksudnya tempelin merek Mas. Oke. Udah brand katanya. Oke, tempelin merek. Apa yang terjadi? Meskipun ditempelin merek, produknya masih sama karena komoditi juga. Jadi akhirnya disebutnya apa? Generic product kan gitu. Betul. Nah, kalau sampai pada situ masih rentan juga perang harga. Ya. Nah, yang diajarkan Pak Budi ini bagaimana menaikkan tingkat dari apa tadi itu komoditi menjadi expected product. Produk yang sudah di-expect, sudah diharapkan menyelesaikan menjadi solusi dari problem kita. Nah, ini tingkat berikutnya nih. Nah, kalau mau naik lagi, itu disebutnya augmented product. Jadi kayak gini, kayak apa namanya, beli mobil itu harus ada AC-nya. Kalau nggak ada AC-nya, maka tambahin AC gitu. Maka AC itu menjadi augmented product dari basic produknya kita. Nah, ini apa namanya, menambahkan value. Itu kita bahas habis nanti di workshop kita ya, Pak Budi ya. Iya. Jadi seperti itu. Memang yang enaknya kalau kita lihat dari perkawinan brand Canvas dengan SBM itu, baik dari pemula yang melihatnya itu sudah bisa melihat lebih komprehensif. Bagi teman-teman yang sudah punya produk dan sudah lebih besar, ini malah menjadi challenge-nya tersendiri. Bagaimana mungkin mencoba istilahnya mensinkronkan ya produk atau jasa dan segala macam itu ke dalam ya tadi itu brand Canvas dan Smart Business Map-nya itu, sehingga menjadi sebuah produk jasa yang betul-betul bukan saja memang memenuhi keinginannya konsumen berdasarkan problemnya, tapi juga memberikan value yang tadi kan sudah diinjek nantinya. Betul. Ya karena pasti produknya sudah ada duluan, saya yakin gitu, diinjek gitu, sehingga menjadikan sebuah brand yang bernilai tinggi kan itu. Ya. Nah, mungkin saya bikin simple ya Mas ya. Menolong teman-teman untuk berpikir simpel. Yang harus kita pegang pertama adalah konsumen membeli karena percaya. Ya. Itu dulu. Ya. Jadi konsumen membeli bukan karena diskon, bukan karena gimmick, bukan karena ada hadiahnya. Itu sifatnya temporary. Ya. Tapi kalau mau sustain, Anda harus membangun kepercayaan karena konsumen itu beli lagi karena percaya. Ya. Ini dulu nih, udah sepakat, oke. Sekarang tinggal kita lihat nih. Ya. Orang itu percaya karena apa? Karena ada janji dan ditepati. Ya. Gitu. Nah, marketing atau branding itu adalah usaha untuk menciptakan janji. Kalau marketing itu janjinya fisik, kalau branding janjinya non-fisik, ya. Nah, karena value ya. Nah, produknya itu harus menepati janji. Oleh karena itu saya bilang, ketika gigitan pertama dilakukan, maka janji yang sudah didengar sebelumnya itu menjadi delivered gitu ya, jadi terpenuhi gitu. Nah, tinggal Anda melihat nih, percayanya kepada produknya atau percaya pada orang yang jualnya.
Gitu. Kalau percaya sama produknya, rata-rata korporasi ya, kayak Pak Budi, Coca-Cola, apa segala macam, itu orang dibangun percayaannya pada produknya. Ya. Itu. Sementara kalau yang lebih bawah lagi, UKM naik kelas gitu ya, itu biasanya orangnya. Orangnya Ya. yang, atau produk jasa itu orang percaya pada orangnya. Bangunlah Ya. personal brand. Nah, itu jadi, Ya. supaya petanya jelas nih, jangan sampai kita, saya supaya laku produk saya gimana kalau saya bangun personal brand, itu nggak nyambung. Betul, betul, betul. Ya, betul Begitu. banget. Ya, jadi ya tadi itu kalau jadi waktu pengalamannya saya itu karena bagaimanapun juga saya tahu waktu itu kan nilai yang terbesar nantinya asetnya atau aset istilahnya total aset ya, yang baik yang tangible atau yang berwujud maupun yang tidak itu kan salah satunya adalah brandnya. Jadi waktu itu pun kita juga mulai melakukan insight yang dikatakan Mas B itu di dalam brand canvas itu adalah step pertamanya ya, product insight, consumer insight gitu ya. Karena saya tahu waktu tahun 2005 itu SGM itu perusahaannya sendiri tahun 57 sudah, SGM-nya tahun 65 gitu. Jadi sudah lama. Dan sampai saya aja waktu itu saya ingat saya sendiri waktu pertama kali ditawarkan untuk jadi CEO di sana, saya menolak gitu. Menolak karena saya pikir ini rumah sakit gitu, karena PT Sari Husada, ada husadanya gitu. Itu lucu juga itu. Udah diundang ke Amsterdam waktu itu untuk interview, saya ingat banget itu. Ya saya pikir ya udahlah, jalan-jalan gratis toh ke Amsterdam, saya pikir ya. Ya jadi dibiayai Ganza, kita apa namanya kita interview, lalu saya bilang sama dia, saya bilang nggak salah you mau pilih saya bilang kan itu ya. Nah, dari mana you dapat anu saya? Karena saya bilang, lalu dia bilang, loh kenapa emangnya? Ya, tapi kan saya bukan dokter, saya bilang. Jadi saya nggak ngerti saya mengelola rumah sakit. Saya bilang, sampai bos ada ya nama CEO shareholder saya itu geleng-geleng kepala lihat saya. Wah ini, nah itulah kayaknya kenapa Anda harus gabung dengan kita. Anda sendiri nggak paham dengan bisnis ini, jadi artinya nggak ada orang yang tahu bisnis ini. Oh gitu. Pintar juga dia. Jadi dia bilang yang mana? Nah begitu dia sebut SGM. Nah baru nggak saya kan, oh SGM, oh kayaknya susu ya. Nah, iya itu dia. Oh, nah itu juga ada perbedaan ya antara brand company, ya, Sari Husada itu ya lebih terkenal SGM brand produknya. Gitu. Yeah. Sari Husadanya rumah sakit ini sedikit. Nah, tapi oke lah. Jadi soal SGM. Nah, yang kebayang saya waktu itu awal-awalnya ya karena anak saya nggak minum SGM masih. Jadi masih kalau nggak salah Wayas punya itu apa Prokal, apa. Ada satu anak saya yang masih kecil waktu itu masih minum lah susu yang 6 tahun waktu itu 6 tahun. Nah jadi saya pikir kan, waduh ini kok kayaknya begitu mendengar SGM tuh kok tua ya, kesannya tuh tua, tidak inovatif segala macam lah dalam pikiran saya. Nah, tapi begitu saya lihat di bukunya hasilnya, wah lumayan. Jadi artinya mereka ini cukup solid sebetulnya kan itu. Cuman kok masih seperti ini kira-kira kan gitu ya. Seperti apa ya, maksudnya masih banyak sekali yang bisa diperbaiki gitu ya. Nah, walaupun dari perjalanan itu sudah bagus. Nah, itulah insight yang kita cari. Nah, yang dari insight itulah sebetulnya kita mulai melihat apa sih sebetulnya persoalan utamanya, kenapa kok nggak bisa lebih baik lagi brand ini. Nah, salah satunya tentunya kita melihat, membandingkan bagaimana persepsinya konsumen yang di segmennya kami itu. Nah, waktu itu saya ingat saya itu, kalau nggak salah itu, walaupun kita ada 10 pemain di makanan dan minuman susu bayi ini, dan anak-anak ini,
Tapi yang saya jadikan benchmarknya itu hanya dua saja, si kuning dan si biru. Si kuning itu Nestle gitu, ada yang kaunya. Kemudian si biru itu kalau nggak salah Frisian flag gitu ya, bendera itu. Nah, artinya apa? Kalau dilihat dari brand kanvasnya Mas B, ya, itu kan sebetulnya soal produk kategori dan competitors kan ya. Jadi kalau tadi itu produk insight kan ya. Jadi ya memang iya sih. Ya, saya juga melihat gitu. Siapa kompetitor saya sebenarnya? Karena kalau saya lihat misalnya Wyeth punya, Kalbe punya, atau yang lain-lain Nutricia itu bukan mainstreamnya saya gitu. Karena itu dari sisi kelas ekonominya aja sudah berbeda gitu ya. Tapi dari sisi misalnya segmentasi dari psikografiknya pun beda-beda banget gitu, mereka itu. Sehingga yang saya lihat hanya dua itu aja. Jadi itulah yang saya bandingkan, saya benchmark di mana. Nah dari situ kita mendapatkan insight yang lumayan. Nah, salah satu insight yang paling lucu itu yang saya lihat itu. Pertama, kita mencoba mendapatkan insight dari konsumen itu, sehingga kita kelompok-kelompokkan. Kelompok hitam itu berarti kalau komennya dan segala macam itu masukannya itu hitam itu berarti jelek banget. Kalau kuning itu kurang bagus. Nah, kalau misalnya hijau itu bagus gitu ya. Nah, kalau merah itu harus banyak diperbaiki. Nah, kesannya mereka memang brandnya itu sudah tua gitu ya. Value-nya nggak clear lagi. Apa sih sebetulnya gitu ya. Yang mereka dapatkan dari produk dan jasanya itu. Kemudian waktu itu juga ada juga lucunya, padahal itu sudah dari tahun 57 dan mereka itu sudah, dulu memang perusahaan itu pernah jadi BUMN Mas. Nah, jadi tapi kesan BUMN itu ternyata waktu tahun 2005 itu kita melakukan survei dan consumer insight-nya itu masih ada gitu. Jadi mereka masih berasumsi itu BUMN. Lalu kita probing, istilahnya dalam riset itu kan ada probing ya. Kita tanya lebih dalam nih, emangnya kenapa BUMN itu? Nah, mohon maaf ya teman-teman yang bekerja di BUMN. Jadi emangnya kenapa memang BUMN itu? Karena BUMN itu di dalam kategori hitam gitu sama mereka itu. Jadi saya bilang kenapa emangnya BUMN itu? Nah, di asosiasi mereka, di persepsi mereka BUMN itu tidak inovatif, tidak kreatif, kuno dan segala macamnya itu. Nah, banyak lagi tuh sebetulnya yang insight lah yang saya dapatkan gitu ya. Males. Iya. Nah, jadi cuman nggak kebayang ya Mas Bi ya. Artinya saya memikirkan sebuah brand yang sudah sekian lama dari tahun 65. Artinya kan kalau kita bangun dengan baik dan benar, harusnya kan yang seperti itu kan sudah harusnya tidak ada lagi gitu. Nah, jadi saya pikir oke, banyak lagi hal-hal yang saya ingin dapatkan. Nah, yang menarik lagi sebetulnya adalah kalau kita lihat tadi itu, saya ceritakan ya Mas Bi ya. Iya. Ya, tapi karena sudah terjadi dan juga perusahaan TBK dulunya ya nggak masalah juga dan semua orang juga tahu bahwa walaupun bagaimana ya, walaupun kita cara melihat segmen dari market kita ya, kalau di brand kampasnya Mas Bi itu ada target market, target audience-nya ya, itu kan kalau kami ya dari sisinya itu ada yang namanya saya nggak ingat nama dari segmennya itu ya, saya sudah lupa, ada 3 sebetulnya. Tapi intinya kan memang kalau dari sisi kelas ekonominya kan kelas C ya, boleh dikatakan C gitu ya. B di bawahnya B1, B2 ya, B2 mungkin, lalu C istilahnya, kelas menengah lah ya. Nah, cuman waktu itu saya tahu ada brand kami satu lagi yang namanya Vitalak waktu itu. Nah, Vitalak itu sebetulnya bukannya kelasnya sama dengan SGN, tapi di atasnya gitu. Nah, ini kan juga menjadi sebuah masalah baru yang saya lihat gitu ya. Pada saat kita nggak fokus di satu brand itu, sehingga sumber daya kita itu terpecah kan itu. Nah, makanya waktu itu kita mengembalikan istilahnya itu DNA kita kembali gitu ya. Sebetulnya DNA-nya luar biasa dengan value dan misi yang luar biasa SGM ini. Karena kalau dulunya, seingat saya Sarwisada itulah yang ikut membantu memerangi malnutrition ya. Kekurangan gizinya tahun 57-an itu. Itu proyeknya Soekarno itu. Nah, sebetulnya luar biasa impact-nya terhadap masyarakat menurut saya yang bisa harusnya dikembalikan lagi menjadi
DNA yang sangat emosional gitu, yang bisa menjadi inspirasi dari bangsa ini dan segala macam. Makanya dulu itu kita selalu mengatakan sebetulnya SDM itu adalah membangun generasi anak bangsa. Karena dari dulu inilah yang membantunya, brand lokalnya. Gitu. Karena brand-brand lain itu belum ada. Gitu. Nah, jadi kita harus kembalikan lagi pertama ke DNA awalnya. Kemudian yang tidak fokus harusnya kita buang dulu, ya. Yang tidak sesuai dengan segmen tadinya itu yang mungkin harus kita, makanya saya berani mematikan Witalak waktu itu. Ya walaupun selalu saya cerita, ya brand yang nilainya juga mungkin 200-250 miliar revenue-nya setahun, dengan marginnya lebih baik daripada SGM-nya, itu berani kita matikan. Hanya untuk sebetulnya menaikkan, sebetulnya secara tidak langsung menaikkan nilai SGM, karena kita fokus di situ. Karena sarus sadar itu. Gitu. Kalau enggak tuh orang akan bingung nih, sarus sadar ini apa sih sebetulnya kan gitu. Nah ini ada lagi Witalak, ada lagi SGM. Nah itu salah satu contoh lagi yang hal-hal yang signifikan kan yang kita lakukan. Nah akhirnya ya intinya pendek kata, begitu kita lihat yang si kuning si biru itu saingan kita itu, ya, brand DNA-nya ternyata ada juga ya di brand kanvasnya itu ada brand DNA ya Mas Bi ya. Ada ya. Kayaknya hafal saya. Ini kayaknya bisa ganti Mas Bi. Mas Bi kalau mau cuti kasih tahu saya ya, nanti saya siap. ngajar brand kanvas. Ini ya. Ini ada yang lucu nih teman-teman ya. Jadi pada waktu saya mendengar Pak Budi itu berhasil menjual kembali Sari Husada yang tadinya dari 4T, di mana 1T adalah tangible asset dan 3T adalah intangible asset. Ketika dijual 2 tahun kemudian, bayangin nih, cuma 2 tahun nih Pak Budi perlu waktu untuk membangkitkan Sari Husada, dijual ke Danone dengan 22T. Jadi kenaikan intangible asset-nya 2T, tapi intangible asset-nya dari 3T menjadi 20T. Bayangin tuh. Dalam waktu 2 tahun. Gitu. Lalu saya jadi kaget karena saya sebagai praktisi branding belum pernah melakukan seperti itu. Jadi saya mau belajar nih sama Pak Budi gimana caranya. Terus saya tanya, Pak Budi itu kok brandnya bisa naik dari 3T menjadi 20T itu gimana ceritanya? Tahu nggak jawaban Pak Budi apa? Wah, Mas, saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang saya tahu ya saya coba kembaliin ke basic nutrition, kemudian gini-gini. Nah, itu branding, Pak Budi. Ya. Jadi lucunya nih Mas Bi, ini ya waktu pertama kali saya ikut kelasnya Mas Bi itu BBB. Saya berapa saya ingat itu. 7. Kan saya bilang kan, ya waktu saya cerita itu kan ceritanya istilahnya tuh ya saya nggak tahu urutannya apa dan segala macam. Pokoknya ya ini yang saya lakukan. Ternyata begitu saya lihat peran kanvasnya Mas Bi, oh ini kayaknya bisa ngajar saya ini nanti Pak Mas Bi. Bukan. Bercanda. Oh iya, harus ditularkan. Makanya kenapa saya gandeng Pak Budi untuk workshop ini, karena Pak Budi itu berhasil mengawinkan meskipun secara tidak sadar antara bisnis dan brand. Nah ini nggak terpisahkan teman-teman. Jadi ini saya kenal beberapa CEO, kenal beberapa businessman gitu, tapi mereka itu lebih fokus kepada sales gitu. Jadi kan sebetulnya ada 3 langkah ya, ada 3 langkah membangun bisnis itu ada 3 langkah. Yang pertama orang harus tahu siapa Anda. Nah itu biasanya produk fitur itu biasanya. Fitur produk ada ininya, bisa begini gitu. Yang kedua konsumen dapat apa? Kalau beli produk Anda, konsumen dapat apa? Nah, itu produk benefit, sama macam. Nah, yang ketiga ini suka dilupakan orang. Yaitu kalau membeli produk Anda, konsumen jadi siapa? Nah, menjadi siapa ini jarang sekali bisnisnya memikirkan. Makanya ngundang orang-orang kayak Pak Bi, itu untuk, tolong Pak Bi dipikirin. Kalau ikut workshop bisa bikin brand, itu kita jadi siapa? Jadi bisa bikin brand kan gitu.
Iya, iya, Jadi, iya, iya. jadi ini yang jarang dipikirin oleh para pengusaha nih. Nah, Pak Budi itu justru memikirkan itu, gitu. Ya, Bahwa kalau orang beli SNM, dia itu akan menjadi ibu yang, nah itu, ya, betul. memahami basic nutrition. Nah, ini hal yang Ya, sangat relevan dan meskipun masih basic ya, masih fundamental, tapi ya, itu yang menjadi basic. If you want to expand, you have to strengthen the base gitu. Nah, ini basicnya di sini. Nah, betul. ini eh, itu alasan saya kenapa ngajak Pak Budi juga, karena pertama kita sama-sama tua. Gitu. Jangan dikasih tahu dong. Maksudnya, saya pengalaman 50 tahun di bidang saya. Pak Budi ini 35 tahun jadi CEO multinasional terus-terusan. Satu-satunya yang lokal ya Sari Huzada, itu pun PMA, bukan Betul, PMDN. Jadi betul. kalau bicara soal um, organisasi ya sudah, mau strateginya, sistemnya, mau value-nya, mau style-nya, mau skill-nya, udah Pak Budi lah. Udah, saya belum lihat yang lain, itu selengkap Pak Budi ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi karena jangan lupa, kalau Anda menjalankan bisnis, walaupun Anda UKM itu solo karir sendirian, Ya, Anda harus menjalankan fungsi marketing, ya, operation, betul. kemudian SDM, tim, Ya, dan yang terakhir finance. Gitu. ya, Itu, wah CEO saya Chief Everything Officer, nggak apa-apa. ya, Karena memang kalau UKM itu nggak boleh banyak orang. ya, ya. Kalau nggak sanggup deh. Iya, banyak orang itu malah pengangguran semua nanti mereka itu. UKM itu Iya, emang harus lean, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini betul. dengan adanya disruption tingkat 3, kata Mas Yuswadi kan, disruption Betul. pertama digital disruption, disruption Ya, kedua millennial disruption, ini yang ya, ketiga ini pandemic disruption. Nah, ya, pandemic disruption ini kita harus lean, harus ya, ramping perusahaannya. Itu ya. Agile. di perusahaan saya itu karyawannya 7 orang. Saya Yang tiga, Mas. tiga, oh tiga, Saya tiga juga. yang 7 itu yang 3 office boy. Saya orang direktur keuangan saya kerjanya di London. Eh, Habis itu satu lagi asisten saya kerjanya di Bogor. Satu lagi yang bolak-balik masuk kantor gitu ya. Administrasi. ya, nah, sama lah kita juga gitu. Malah saya begini Mas, udah financial serahin aja sama konsultan pajak sekalian deh. Iya. Ya, ya, tapi Praktis. yang menarik itu kan gini Mas Bi ya. Bagi saya mungkin yang lebih saya pengen tekankan ke teman-teman adalah bahwa membangun brand itu tadi itu pertama tentunya, kalau pengalaman saya selama itu, karena mungkin saya juga punya pengalaman sudah puluhan tahun di tempat-tempat yang lain. Jadi mungkin saya tidak beda-beda caranya ya, di setiap perusahaan itu kan beda-beda caranya membangunnya. Ya. Nah, tapi kan kalau Anda bertanya misalnya siapa di perusahaan mana, mungkin lain lagi caranya. Bertanya lagi tempat lain. Nah, kadang-kadang membingungkan karena memang beda-beda. Waktu saya di Danone juga berbeda lagi caranya. Mereka punya brand Diamond namanya. Di Coca-Cola lain lagi, di Shell lain lagi. Nah, yang menariknya adalah sebetulnya kita ini Mas Bi, ya, dan saya dengan SBM itu kan kita membuat ini kan sebetulnya pengen apa ya? Pengen mencoba ilmu yang kita punya itu. Bagaimana kita membuatkan sebuah model yang mudah dipelajari, mudah ditularkan, bisa diajarkan untuk siapa saja, baik yang sudah besar maupun yang mulai dari nol, kan itu intinya. Ya, betul. Jadi nggak gampang loh pengalaman kita Mas Bi 50 tahun kemudian dikompres menjadi brand canvas, saya misalnya 35 tahun dikompres menjadi smart business map, itu kan nggak gampang.
Yeah. Artinya Anda harus membayar 35 tahun saja. Gitu. Mas B 50 tahunnya kan itu. Yeah. Saya cuma bilang begini, kalau Anda ikut workshop saya dan mempelajari ilmu saya, Anda tidak perlu jatuh bangun 50 tahun dulu untuk bisa mencapai tahap ini. Itu aja. Jadi Anda memotong umur 50 tahun. Ya, mungkin betul. Kalau sekarang karena ada internet, ada Google, ya udahlah, paling nggak 10 tahun lah ya Anda tidak perlu 50 tahun, tidak perlu. Betul, gitu. Betul. Jadi artinya kan gini, bagi kita pengalaman itu yang paling berharga untuk kitanya. Kalau soal ilmunya, teorinya, teman-teman bisa ambil kok di Google. Banyak. Semua orang jadi expert dengan Google gitu ya. Nah, tapi yang kita harapkan bisa kita tularkan adalah istilahnya itu street smart-nya lah. Kalau dalam bahasa lainnya street smart-nya. Street smart itu nggak bisa dipelajari di sekolah. Di Google juga nggak ada. Kan wisdom itu. Itu wisdom, street smart. Kalau orang Padang bilang, gimana caranya? Oh, kalau mau terhimpit tuh maunya di atas, kalau terkurung tuh maunya di luar. Nah, gimana caranya? Itu namanya street smart. Street smart. Itu kalau di Amerika istilahnya outside Harvard. Ya. Nah, jadi harapan saya makanya juga Mas B ngajak saya untuk buat No Brand No Business Workshop. Ini bagi saya sih sebuah kehormatan juga, tapi sekaligus juga ya bagi saya ini kan kesempatannya yang sulit mungkin, bukannya apa-apa sih, artinya saya tahu Mas B sibuk ya, saya juga kebetulan juga ya ada lah, walaupun pengangguran tingkat tinggi yang udah pensiun 11 tahun yang lalu gitu ya, tapi masih banyak lah kerjaan. Dan inilah kesempatan kita juga, mungkin nggak sering-sering kan ya Mas B ya kita melakukan ini. Nah, jadi 4 bulan sekali lah, 4 bulan sekali. Ya, mungkin itulah kita nggak mungkin juga kita tiap bulan kan. Nah tapi saya ingin menyampaikan juga tadi itu bahwa ujung-ujungnya biasanya yang diharapkan dari seorang pebisnis itu di kacamata saya tentunya ya adalah bagaimana sebuah aset yang dia punya itu sangat bernilai gitu. Pak Budi, jadi, saya undang milenial nih satu nih. Oh ya, siapa tuh? Tika Gilang. Halo bapak-bapak. Perkenalkan Tika. Pak Budi biar kenal nih. Halo Pak Budi, saya Tika. Halo Pak Bi, selamat malam. Aku tuh tadi lagi dengerinnya sambil istirahat. Wah, diundang. Sehat-sehat semua. Asik. Nah ini nih perlu nih anak-anak milenial ya. Pak Budi, Tika ini adalah kandidat PhD dari apa? Mana? Lancaster. Lancaster University. Lancaster University. Wow. Ini apa namanya, penggila branding juga, makanya saya undang. Mungkin kalau mau tanya-tanya bisa mewakili dan bisa bantuin saya bacain pertanyaan itu yang penting itu. Boleh. Mata saya udah nggak lihat. Saya jadi asdos ya Pak Bi ya. Asdos. Oke. Ya. Oke. Sorry Pak Budi terinterrupt tadi. Dilanjutkan silakan. Tadi yang dijelaskan. Iya, seperti mungkin closingnya saya kan sebetulnya adalah mengatakan bahwa membangun bisnis itu ujung-ujungnya minimal salah satu aspek yang paling penting itu adalah kan membangun value. Value itu baik untuk konsumennya maupun tentunya untuk shareholdernya. Bentuk dari value itu sendiri kan berbeda-beda tentunya. Yeah. Nah, value bagi si shareholder tentunya adalah value dari perusahaan itu sendiri kan gitu ya. Itu salah satunya ya. Nah, membangun value itulah elemen-elemennya itu kan cukup banyak. Nah, termasuk value yang terpenting tentunya di dalam total waktu kita melakukan valuation istilahnya ya, atau kita menilai sebuah perusahaan itu
Makanya tadi kita cerita, yang intangible itu biasanya kan jauh lebih besar daripada kan yang tangible itu. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan di sebuah bisnis itu sebetulnya secara tidak langsung adalah membangun value itu sendiri dan juga membangun brand itu sendiri. Jadi kalau kita tahu petanya seperti brand kanvasnya Mas Bi tadi itu ya, dan segala itu akan mempermudah sebetulnya ya. Akan mempermudah sehingga kita nggak nyari-nyari lagi apa sih yang saya mulai dulu ya, dari mana saya mulai dulu. Nanti tanya lagi tuh, sales atau brand dulu atau bisnis atau brand dulu. nanti jadi dilema lagi pertanyaannya kan gitu. Tapi as simple as kita memperbaiki diri kita sendiri sebagai karyawan atau sebagai CEO atau sebagai owner, itu sudah mencerminkan siapa kita, apa brandnya kita juga nantinya. Apalagi kalau kita masih kecil, attachment dari personality-nya kita dengan produknya kita itu kemungkinan besar akan dekat gitu pada saat kita kecil, karena belum ada yang lainnya, infrastruktur yang lain. Beda dengan perusahaan-perusahaan yang besar kan, memang sudah tidak ada hubungannya dengan ownernya atau foundernya biasanya kan ya, sudah detach gitu ya. Tapi kalau Anda masih kecil, nah makanya sesimpel kita Mas Bi katakan itu personal brandnya saja sebetulnya itu sudah membantu bagaimana bangun brand itu sendiri nantinya gitu. Gitu sih mungkin dari saya gitu Mas Bi. Nah, yang paling penting teman-teman ketahui, brand itu sifatnya intangible. Intangible itu bahasa warung kopinya goib. Jadi kalau yang bisa dilihat itu bukan brand. Jadi merek itu bukan brand. Logo bukan brand ya. Kemudian bisa diraba, itu bukan brand. Brand itu memang betul-betul goib. Karena apa? Karena value yang ada di persepsi konsumen. Jadi ada di kepala konsumen gitu. Nah, bagaimana apakah brand itu bisa dijadikan agunan bank? Ya, nggak bisa. Bisa Mas Bi, kalau perusahaannya itu ya brandnya itu. Ya, karena hanya intangible gitu. Tapi kalau yang goib ini dirubah menjadi angka, dimasukkan dalam neraca, nah itu bisa dijadikan agunan di bank. Caranya gimana? Tanya Pak Budi. Makanya gitu. Paling enak sekarang Mas Bi, paling enak sekarang cari itu. Dulu saya ingat sekali itu waktu Nyonya Menir ya. Nyonya Menir sudah mau kolaps itu. Sebetulnya itu masih punya potensi itu. Cuman ya nggak deal aja sih waktu itu. Nggak deal akhirnya ya kolaps aja udah. Padahal kalau dibangun kembali itu sayang banget. Iya. Itu warisan nenek moyang itu. Oke, kita buka pertanyaan Pak Budi. Ini kita udah keasikan ngobrol. Jadi waktunya tinggal 15 menit lagi, tapi nggak apa-apa. Lewat dikit nggak apa-apa ya Pak Budi ya. Untuk kehormatan, kita minta Tika mengajukan pertanyaan duluan. Silakan. Ini kalau sudah PhD ini berat nih pertanyaan. Tika ini kandidat PhD marketing dan branding loh Mas. Wow, ini dia. Aduh, saya pertanyaannya sih sebenarnya mudah aja Pak Budi dan Pak Bi. Lebih kepada sebenarnya kalau tadi kan sempat dibilang bagaimana yang brand yang tadinya intangible itu bisa masuk ke neraca. Tapi kalau brand yang kecil-kecil gitu kayak usaha kecil dan menengah gitu ya, gimana sih sebenarnya Pak menjelaskan mereka kalau itu sebenarnya bisa menjadi aset dan mereka mungkin neraca aja nggak ngerti gitu mungkin ya. Karena banyak juga teman-teman yang nanya ke saya, Mbak, memang brand itu seberapa berharganya sih sebagai kita yang usaha ini gitu, usaha kecil dan menengah ini. Itu sih pertanyaan saya Pak, karena itu nggak ada di buku manapun. Betul sekali itu. Sebetulnya sih kalau saya sih melihatnya kalau memang di perusahaan besar pun sebetulnya tidak banyak juga yang langsung bisa dijadikan masuk dalam neraca.
Kecuali kalau sudah pernah divaluasi dan pernah memang itu dimasukkan di dalam penilaian. Jadi misalnya saya membeli perusahaannya Mas B gitu ya. Nah, di dalam perusahaan Mas B itu lalu disebutkan di situ nilai asetnya sekian, intangible-nya sekian, lalu ada nilai goodwill dan intangible itu sekian. Nah, sehingga itu pada saat kita membeli, di neracanya saya bisa dimasukkan. Tapi di neracanya Mas B itu belum ada gitu. Karena pada saat beli, nah kan itu ya. Jadi itu bisa. Dan itu memang bisa dilakukan seperti itu kalau sudah ada transaksi pertama biasanya gitu ya. Tapi banyak juga orang yang mau menaruh itu di situ. Kenapa? Karena sama konsepnya itu mirip dengan people, dengan SDM. Karena waktu kami dulu menjual perusahaan yang tadi yang kita cerita itu, salah satu penilaian yang membuat dulunya nilainya waktu itu sekitar 18T seingat saya gitu. Ada dua faktor lain yang sebetulnya menambah 2T-nya itu. Nah, kemudian salah satu faktor yang paling utama ternyata adalah tim, manajemen tim. Jadi manajemen timnya saja waktu itu ada penilaian walaupun tidak bisa konkret ya, namanya sama kayak brand lah. Brand itu ada tekniknya melakukan valuasinya, tetapi kan kebanyakan subjektif ya. Kebanyakan subjektif walaupun ada future income yang mungkin akan didapatkan dari ini bla bla bla, iya sih. Tapi at the end of the day is all about assumptions kan itu ya. Assumptions dan subjectivity. Sama kayak SDM itu juga begitu. SDM bagaimana menilai kan itu? Nilainya waktu itu 1T gitu. Nah, kalau itu menjadi sebuah aset, berarti kan aset itu biasanya itu ada aset yang didepresiasikan sehingga menurun tuh nilainya. Oke. Nah, kan susah kita memberikan. Nah, dulu memang sudah pernah saya mencoba melakukan waktu di DC, waktu saya masih di DC tahun 87, saya membuat paper waktu itu mengenai namanya human capital assessment gitu ya. Nah, itu memang menjadi perdebatan waktu kita. Yang hampir mendekati bisa lakukan itu adalah seperti pemain sepak bola. Nah, coba lihat transfer ya sekarang itu kan dinilai itu ada valuasinya. Ronaldo valuasinya sekian, Messi sekian. Nah, itu bisa itu di dalam konteks seperti itu. Tapi dalam bisnis agak lebih repot aja. Nah, brand itu menurut saya memang agak mirip seperti itu. Nah, konteksnya bagaimana teman-teman bisa mengajarkan. Sebetulnya paling gampang analoginya bagi saya itu seperti rumah tadi itu aja. Ya kan itu. Kita sekarang ini katakanlah misalnya 1M. Nah, kemudian kita duduk di situ, kita jalan di situ, kita perbaiki, kita duduk itu, lama-lama nilainya itu naik kan itu. Tapi rumahnya sama aja tuh kan itu ya. Tapi orang mungkin menilai berbeda karena kita merawatnya dibandingkan dengan rumah di sebelah lebih bagus dan segala macamnya, sehingga nilai kita yang di antara dua rumah yang sama itu ternyata nilai kita di pasarnya lebih tinggi gitu. Karena ada value yang didapatkan. Apalagi kalau kita bangun story-nya tadi, story rumah itu. Wah, ini Mas B yang tinggal di sini dulunya. Atau dulu Soekarno lo pernah duduk di sini di pinggir jalan di sebelah sini. Tangga di sini pernah diri Soekarno dulunya. Lain lagi nilainya toh. Nah, artinya memang tidak bisa kita secara kasat mata langsung. Tapi coba cek di harga pasar kan. Makanya NJOP adalah asetnya di dalam neraca. Tapi nilai pasar nggak bisa. Kenapa sih? Kok bedanya itu kan gitu. Nah, jadi makanya di dalam valuation pun, di dalam teori valuasi pun, salah satu dua cara yang biasanya dilakukan. Satu adalah cara melihat book value, berarti aset real. Yang kedua biasanya adalah DCF, yang namanya itu discounted cash flow. Ya, jadi kita coba forecast ya bisnisnya itu, ya. Lalu kita present value kan. Atau yang namanya peer comparison kan gitu. Nah, peer comparison itu artinya bagaimana kita menilai sebuah perusahaan ini dibandingkan perusahaan yang mirip-mirip, nilai pasarnya berapa. Nah, itu yang di rumah itu kan analoginya kan gitu. Jadi 3 metodologi dalam valuation itu juga bisa. Nah, mirip juga dengan brand itu. Jadi walaupun kita tahu bahwa brand ini akan bisa memberikan future value untuknya. Karena untuk brand yang bagus itu, kalau bagi saya kan gampang aja Mas B. Brand yang bagus itu ya kalau nggak ada nilainya
untuk perusahaan dan tidak akan menghasilkan sales yang bagus, profit yang bagus, yang nggak ada nilainya juga bagi saya gitu. Kasar kan gitulah. Artinya kita jadi produk sih boleh dikenal, tapi mungkin sekarang produk ya nilai dari brandnya sih berapa sih? Mungkin dia tidak akan menghasilkan yang lebih bagus. Nah, jadi ada dua itu mungkin caranya saya menerangkan ke teman-teman sih. Memang agak lebih sulit sih. Kalau lebih ke sainsnya bisa aja sih kita. Tapi kan nah itu kerjaan etika lah itu yang sainsnya itu. Coba saya coba sederhanakan ya, Pak Budi. Jadi karena kalau udah Pak Budi, dua tamu saya ini kalau udah ngomong scientific sekali. Padahal saya bukan anak kuliahan, anak DO, Mas Di. Itu dia, sama. Saya malah nggak pernah kuliah. Jadi gini teman-teman ya, saya selalu mengatakan bahwa marketing itu menciptakan pembeli. Sementara branding itu menciptakan pelanggan. Ya. Nah, dari kata pelanggan ini, itu bisa menentukan nilai dari brand kita. Misalnya, kalau pelanggan Anda itu 100 dan pelanggan Anda itu 10.000, kira-kira nilai brandnya tinggian mana? As simple as that, gitu ya. Itu yang dinilai. Yang kedua, pelanggannya 10.000, Pak. Tapi rumahnya deket-deket semua, tetangga semua yang beli. Karena apa? Jaraknya itu nggak cuma 1 kilometer. Sementara yang 100 ini jaraknya 10 kilometer repot-repot datang. Nah, kira-kira nilainya tinggian mana? Gitu ya. Itu mengukur loyalitas. Gitu. Jadi, oleh karena itu, tugas dari pengusaha adalah bagaimana romancing the customer untuk bertahan bersama kita. Jadi ibarat sebuah perkawinan, lakukan apapun untuk mempertahankan makin lama makin mempunyai nilai gitu. Ya. Kira-kira seperti itu jalan pikirannya. Jadi oleh karena itu brand valuation itu baru bisa dilakukan ketika bisnis modelnya diketahui, kemudian neracanya diketahui, ya. Kemudian pasarnya diketahui, jadi pelanggannya dan segala macam itu diketahui. Jadi, nah itulah yang kemudian nanti akan akan menilai apakah tinggi ataukah rendah gitu ya. Jadi kalau ada investor datang ke Anda, saya mau invest nih 10M, saya dapat jaminan atau dapat imbalan atau jaminan berapa persen saham. Nah itu dilihat dari itu, ya. Jadi kalau misalnya neraca belum ada, nggak apa-apa. Ya. Kalau kemudian bisnis modelnya belum ada, nggak apa-apa. Tapi pelanggan kan harus ada. Nah, kalau tahun lalu pelanggan Anda itu 1.000, tahun ini itu sudah jadi 10.000, maka nilai brand Anda naik 10 kali. Kira-kira gitu. Kalau sudah 10.000, tahun berikutnya turun lagi jadi 500, nah, otomatis turun Anda punya nilai dari brandnya ya. Nah ini tugas pengusaha itu adalah meretain atau mempertahankan jumlah pelanggan. Dengan cara apa? Membangun brand. Nah gitu. Ya lanjut Tika, ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Kalau dari saya sih udah Pak Bi, ini ada beberapa pertanyaan yang oke-oke juga nih dari teman-teman nih yang udah ikutan Pak Bi. Ya. Mau dipilih nggak Pak Bi? Ya silakan, monggo. Tika yang pilih. Ini ada pertanyaan menurut saya menarik ya dari Mocin Indonesia ID buat Pak Budi dan Pak Bi. Dia bilang mohon izin tanya boleh ya, bagaimana kalau ada investor masuk? Tadi kan Pak Bi bilang ada investor masuk nih. Tapi investor ini tuh nggak punya skill bisnis. Nah, terjadi ketakutan nih di Mocin Indonesia ID. Kalau diambil gimana cara menghadapinya? Bisnisnya diambil mungkin yang dia takutin. Menurut Bapak-bapak gimana nih? Iya. Siapa duluan, Pak Bi? Saya dulu. Jadi begini, ini sebetulnya Pak Budi harus jelasin. Pak Budi ini kan investor. Jadi investor tuh ada beberapa macam ya. Beberapa macam. Salah satu diantaranya adalah orang yang menginvestkan uangnya untuk berternak uang. Jadi saya invest sekarang, 5 tahun lagi di buyback ya, saya ambil uangnya. Itu investor yang
Paling simple lah, itu banyak yang kayak gitu. Itu di bursa saham kayak gitu semua, cari spread terus. Nah, ajarannya Pak Budi itu 3 and 5. Jadi dalam waktu 5 tahun, minimal 300% naik. Uang yang saya tanamkan, naik 300%. Gitu. Itu nanti pertama ditawarkan, buyback ya, kamu beli kembali uang, saham saya, atau saya jual ke orang lain kalau kamu nggak mau ngambil gitu. Itu peternak uang ya istilahnya. Nah, si investor ini dia memang mau menggandakan uang aja, gitu. Jadi saham yang diberikan kepada dia itu hanya sebagai jaminan supaya dia bisa ikut lihat neraca, bisa duduk di komisaris, bisa ikut mengawasi direksi, kayak gitulah. Tapi dia nggak ada minat nih ngambil alih bisnis Anda, nggak ada minat, gitu. Ya. Nah, ada juga investor yang berminat pada bisnisnya. Nah, ini cara negosiasi nanti tanya sama Pak Budi. Kalau orang itu berminat sama bisnisnya gimana? Kalau mau berternak uang aja gimana? Gitu. Atau mau bawa perusahaan kamu itu masuk ke ke bursa saham itu IPO supaya si investor ini bisa berkali-kali menaikkan uangnya. Monggo Pak Budi, saya cuma membuka aja. Ya sebetulnya pada dasarnya investor itu ya kalau tergantung kita juga sih. Kita mau investor yang seperti apa sih kan gitu ya. Kalau kita kelompokkan dua jenis investor yang disampaikan Mas B itu juga benar gitu ya. Ada satu kelompok, kalau saya mengelompokkannya itu satu adalah kelompok namanya investor finansial ya. Yang umumnya investor finansial itu yang dikatakan Mas B tadi itu, tentunya dia berharap ada kepengembalian uangnya lebih baik pada saat nantinya dia mau meng-cash in, mengambil untungnya lah istilahnya. Jadi artinya investor biasanya yang profesional, yang finansial, dia tidak akan masuk kalau dia nggak bisa keluar. Jadi dia harus tahu dulu keluarnya bagaimana nih. Keluarnya lewat IPO kah? Keluarnya misalnya beli buyback kembali kata Mas B tadi itu, atau boleh saya jual kembali ke orang lain. Nah kalau nggak bisa itu biasanya investor itu tidak akan mau. Kenapa? Karena investor itu berharap dua sebetulnya, seperti mirip dengan rumah itu. Jadi investor itu berharap pertama tentunya ada keuntungan setiap tahun yang bisa dibagikan. Itu namanya dividen. Nah, kalau analoginya ke rumah tadi itu rentalnya. Jadi kita beli rumah nih 1 M, lalu ada orang menyewanya setiap bulan, misalnya setahun, misalnya 100 juta. Maka 100 juta itu adalah dividennya. Tapi yang diharapkan yang lebih besar oleh investor finansialnya adalah capital gain namanya. Capital gain itu adalah kenaikan nilai sahamnya tadi itu. Nah, kalau tadi misalnya dia beli rumah 1 M, 10 tahun lagi dia berharap nilainya 10 M. Nilai yang 1 M tadi itu capital gain. Sedangkan rental setiap tahun yang didapatkan oleh si yang punya rumah itu namanya dividen kalau dalam perusahaan kan gitu ya. Nah, jadi si orang finansial ini pasti pengen dua-duanya. Dividennya juga dapat, capital gain-nya atau kenaikan nilai sahamnya itu dapat. Tapi dia harus tahu dulu bisa keluar atau tidak. Kalau nggak bisa keluar, repot. Karena ujung-ujungnya kata Mas B tadi, itu kan nilai di atas kertas aja naiknya. Misalnya, sekarang 10 M ya, tapi kan di atas kertas. Kalau nggak ada, kita nggak keluar, kita nggak jual, itu nggak akan dapat nilainya itu. Kan itu. Sama dengan kita punya saham sekian misalnya ya. Jeff Bezos nilainya 10.000 triliun, itu kan di atas kertas. Kalau dia jual sahamnya, baru 1.000 triliun. Baru itu cash-nya masuk. Tapi di atas kertas dia senilai itu. Nah, yang kedua yang harus hati-hati adalah yang namanya investor, namanya strategic investor. Nah, strategic investor ini biasanya yang pengen menguasai perusahaan Anda, gitu biasanya itu. Karena biasanya strategic investor ini adalah investor-investor yang punya bisnis yang mungkin bisa dikawinkan dengan bisnis Anda, mungkin bisa disinergikan dengan bisnis Anda, sehingga biasanya strategic investor ini tidak akan keluar. Dan biasanya keinginan mereka adalah mayoritas. Nah, sama kayak Danone membeli Sari Usada, itu strategic investor, bukan financial investor.
dia tidak akan jual lagi gitu, ya kan? Dia akan selamanya itu dia pegang karena itu menjadi bagian dari bisnisnya misalnya. Nah, tergantung kebutuhan kita. Nah, kalau kebutuhan kita nggak mau diganggu, kita masih tetap mau mayoritas dan segala macam, ya pilihlah financial investor. Tapi pilihannya yang terbaik adalah, harapan saya adalah teman-teman harus pandai-pandai mencari investornya. Banyak orang yang punya uang, ya. Kalau hanya punya uang banyak orang. Tapi carilah investor yang bukan hanya punya uang saja, tapi punya yang lain yang bisa dia berikan value yang lain. Misalnya pengetahuannya dia, misalnya network-nya dia. Jadi di luar dari uang itu, ada nilai tambah yang lain. Kalau cuma uang aja, paling repot saya mengalaminya adalah investor yang hanya tahu uangnya aja. Karena biasanya mereka nggak ngerti bisnis. Ini orang-orang yang kelebihan duit, entah itu korupsi, entah itu apa, saya nggak tahu, entah pencucian uang. Jadi yang biasanya nggak ngerti bisnis gitu. Jadi akhirnya begitu dia taruh uang tuh, gimana nih bulan ini? Ayo dong, kasih dong bagian saya. Loh, orang nama investor equity kok. Harusnya dividen dong. Kenapa minta bulanan? Kayaknya karena kagak ngerti, karena punya uang. Gitu. Nah, jadi pilihlah investor yang profesional. Yes, Oke. Bersedia buka kelas nggak, Mas, untuk mencari investor, memilih investor? Ya boleh dong. Sebetulnya kalau ada perusahaan-perusahaan yang besar sekarang ini, yang cukup besar gitu ya, consumer goods, health, sama teknologi. Silakan, boleh kita anukan. Teknologi ngeri loh, Mas. Teknologi ngeri loh. Kalau FMCG, oke, aman. Kesehatan, aman. Nah, bagaimana dengan teknologi? Teknologi itu hari ini baru, besok udah absolut, Mas. Iya, tapi ada juga sih, Mas. Duit-duit itu ada sih. Ya, itu kan saya kan cuma menyalurkan aja. Bukan duit saya juga. Nah, teman-teman, jadi ini tawarannya, jangan dilewatkan. Pak Budi bersedia mengajarkan pada kita. Nah, ini Mas Budi, ada komen yang menarik nih. Dari temennya anak-anak kita nih. Iya. Sebentar, tadi saya lihat ada si Richard Hutapea kalau nggak salah. Mana ini tadi? Mas Budi sempat baca nggak si Richard tadi? Yang penyanyi nih Pak Bi, Richard Hutapea. Oh, Richard Hutapea. Ketemu nih Pak Bi saya. Budi ayahnya teman bandku Mas Dion. Pak Budi ayah temanku pemain saxophone Bayu ya. Iya anakku ya. Tapi komennya yang komen di bawahnya itu, Mas. Ini anak-anaknya sadar bisnis semua. Nggak sekolah semua, tapi Mas Dion sekolah. Ya, kalau anak saya kan S2, Mas. Kalau saya nggak sekolah. Gitu. Oke. Fantastik. Gitu. Oke, Tika, masih ada satu lagi kali ya pertanyaan yang bisa diajukan mungkin? Yang menarik. Sebenarnya sih ini banyak ya Pak Bi ya, tapi kalau aku tadi tertarik yang pertanyaannya si Moskin ID tadi. Coba, bentar, saya baca lagi ya. Ini ada yang menurut saya menarik nih Pak Bi dan Pak Budi. Dari Riskopet. Apakah betul semua merek dengan branding yang instan alias cepat sekali melejit, maka merek tersebut akan turun dengan cepat juga? Karena banyak sekali sekarang yang model seperti itu. Ini kalau aku boleh komen di pertanyaan ini, maksudnya instan tuh kayak apa ya? Karena sebenarnya kalau dari yang pengertian aku, mungkin bisa dikoreksi Pak Bi dan Pak Budi, branding itu nggak pernah ada yang cepat. Branding itu jangka panjang. Jadi itu kesalahpahaman orang Indonesia pada umumnya. Selain brand didefinisikan sebagai logo, yang kedua itu brand maunya cepat. Nggak bisa. Brand itu bukan Candi Prambanan yang dibangun semalam. Jadi mungkin pertanyaannya boleh dijawab nih Pak Bi kalau berkenan, atau Pak Budi silahkan. Ya, memang ini berkait dengan fatsun bisnis ya. Jadi teman-teman sekarang itu fatsun bisnisnya beda nih sama zaman saya dan Pak Budi. Fatsun itu belief system terhadap bisnis itu beda.
Kalau zaman saya dan Pak Budi itu, bisnis itu kalau bisa selama mungkin, ya, Ya, dengan basicnya adalah membangun reputasi yang ya, nanti akan menjadi legacy yang akan ya, dicontoh, diikuti teman-teman gitu ya. Nah, ya, reputasi itu kita bangun berbasis kompetensi. Kompetensi kita itu adalah model lama lah ya. Ada yang bilang dinosaurus, kolonial, whatever. Anak ya, sekarang, terutama yang baca bukunya Robert Kiyosaki, itu fatsun bisnisnya bukan legacy, tapi kekayaan. Rich dad, poor dad. Ya, jadi yang penting rich. Makin cepat rich, makin bagus gitu. Cuan Kalau ya, kamu cuan. kalau kamu cuan, kamu rich, tunjukkan, beli Ferrari, beli rumah bagus, kolam renang gitu ya. Nah, ini banyak nih eksesnya nih. Antara lain salah satunya menahan uang distributor tidak diorder ke vendor. Nah, salah satunya. Pak Budi tahu banget ini, baca neraca tahu. mainannya itu ya. Ya, mainannya di situ. Nah, ini teman-teman harus sadar ya bahwa nggak ada yang cepat, nggak ada yang instan. Semua itu bekerja keras, kemudian membangun sistem, membangun mengubah kompetensi menjadi sebuah prestasi, prestasi yang diakui menjadi reputasi, reputasi itu menjadi legacy. Nah, itu adalah fatsun kita ya. Jadi kalau teman-teman yang mau cepat kaya, belajarnya jangan sama kita. Belajarnya sama kita. Belajar sama yang lain aja. Betul. Banyak yang minter-minter. Jadi saya malah lagi belajar ke mereka gimana caranya. Waktu saya sudah tinggal pendek, tinggal sedikit, gimana saya cepat kaya? Nah, itu penting. Ini Pak Budi sama saya lagi belajar. Iya, makanya. Ya sebetulnya, ya kadang-kadang itulah salah pengertiannya. Banyak sekali semuanya itu dianggap brand gitu ya. Gimana kalau brand itu bisa cepat naik dan cepat turun? Berarti bukan brand itu. Maksudnya itu adalah namanya, nama cepat naik, nama cepat turun. Ya, tapi brand populer. Mungkin tidak. Nah, itu dia kan itu tadi. Yang dikatakan Tika, brand itu kan overtime, marathon game kan itu ya. It's a trust. Jadi mungkin saja Anda bisa cepat dikenal namanya, tapi belum tentu punya brand yang punya value. Nah, kan itu pertanyaannya. Jadi mungkin harus lebih konteksnya adalah oke lah kalau Anda menganggap brand itu adalah nama, ya mungkin tapi nama yang tanpa value. Nah, misalnya kan itulah misalnya ya. Kalau dia masih mau juga dipakai nama, logo dan segala macam itu sebagai brand, karena konteksnya kan banyak dan itu kejadian sih memang banyak yang istilahnya itu banyak bisnis model teman-teman yang lakukan itu adalah, dan itu banyak juga saya temui di sini. Yang penting cuan Pak Budi ya, setahun 2 tahun balik modal ya udah, setelah itu ya nanti saya cari lagi. Loh, artinya apa? Kalau saya beda ya, kita mungkin orang kolot ya Mas Bi ya. Artinya kita sudah melakukan, bayangkan ya, kita sudah memberikan sesuatu ke konsumennya kita. Lalu kemudian konsumen itu kita tinggalkan begitu saja. Ya, tanpa memberikan servisnya, tanpa itu. Jadi bagi saya itu hit and run gitu ya. Dan hit and run bukanlah sebuah value dari sebuah dan bisnis gitu ya. Itu namanya hit and run bisnis, iya sih, boleh aja. Ya saya nggak tahu ya, tapi kalau saya sih nggak suka ya hit and run gitu. Jadi mungkin itu ceritanya hit and run sih maksudnya. Ya, saya tambahkan gini Mas. Mobil itu perlu dongkrak kalau bannya kempes. Ya. Jadi Anda itu perlu didongkrak kalau Anda tidak punya reputasi. Ya. Nah, dongkraknya apa? Dongkrak itu biasanya pakai endorser, pakai brand ambassador, pakai whatever it is ya, yang sifatnya cross branding, mau cepat mau cepat populer, mau cepat naik, dengan meminjam value dari nama yang mengendorse gitu. Ya. Jadi itu akibatnya apa? Produk Anda itu tidak punya value karena value-nya adalah dibawa sama yang endorse. Begitu yang endorse pergi, ya nama Anda jatuh lagi. Jadi saya selalu tanya, Pak, kalau ada yang nanya, Pak, apa saya perlu brand ambassador? Saya bilang, apakah ban mobil Anda kempes? Nah, itu.
Atau Artinya, nggak ada ban sama sekali soalnya. artinya apa? Artinya mengambil satu endorser itu artinya sebuah pengakuan bahwa yes, saya tidak punya reputasi. Yes, saya tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, percayalah kepada endorser saya untuk beli produk saya. Ini bahayanya menggunakan endorser. Jadi teman-teman, sekarang itu udah pintar-pintar. Jadi jangan sampai kita salah melangkah karena bisa ditelanjangi sama konsumen kita. Ya, ya betul. Gitu. Ya. Oke. Baik, ini udah lewat 12 menit. Tinggal 3 menit lagi. 3 menit lagi udah lewat 15 menit nih Pak Budi udah mau ke acara yang lain kelihatannya. Saya sendiri juga harus ke acara yang lain juga. Acara sampai malam gitu ya. Kita ini night crawl ini. Iya. Silakan Pak Budi, closing remarks mungkin untuk pesan teman-teman gitu. Iya, terima kasih nih. Karena Tika juga ada ini, wah saya perlu belajar nih dari Tika ini nantinya. Relay caster ini. Oke. Saya yang belajar hari ini banyak tuh baca catatannya. Oh, gitu. Ya mungkin pesan teman-teman satu tadi itu ya, artinya saya nggak peduli Anda masih kecil, baru mulai dari nol, di tengah atau apanya, intinya kan membangun bisnis itu tentunya kita berharap membangun sebuah bisnis yang sustainable, jangka panjang, bisa tumbuh, dan profitable. Nah, itu harapan saya. Cuman salah satu cara yang terbaik untuk melakukan itu, dan mungkin tidak ada cara lain gitu ya, adalah membangun reputasi, membangun tadi itu bisnisnya, fondasinya, dan juga tentunya membangun value dan brandnya itu. So, kalau enggak itu, mungkin ya tadi itu, cepat naik, tapi juga cepat turun. Lalu yang kedua, mungkin pesan saya adalah, sebetulnya banyak teori yang Anda bisa pelajari, banyak juga mungkin guru-guru yang lain yang bisa juga Anda pelajari. Ya bagi kami sih sebetulnya kalau teman-teman itu yang melihat postingan kami, entah live Instagram kami atau workshop kami itu, sebetulnya kita cuma pengen mengkompres ya pengalaman-pengalaman yang puluhan tahun yang kita punya ini, supaya teman-teman bisa lebih cepat aja sih, jangan mengalami hal-hal yang pernah kami alami, tapi sekaligus juga mulai membangun betul-betul bisnis, berapapun kecilnya, butuh mulai membangun fondasi, jangan terburu-buru betul, ya biarlah orang, kalau memang orang bagus, ya tak apa-apa, ya kita tetap bangun fondasi yang kuat, sehingga betul-betul kita bisnis yang sehat sih. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nantinya pengen betul-betul melihat bagaimana kami menggabungkan nama Smart Business Map dengan brand kanvas Mas B itu di workshop No Brand No Business ya. Ya saya harap bisa ketemu dengan teman-teman di situ nantinya. Itu Mas B. Baik, Tika mungkin ada pesan buat teman-teman sebelum saya tutup? Mungkin ke pesan saya karena ini kita masuk ke wave COVID-2 adalah tadi udah dikatakan oleh Pak Bi dan Pak Budi, romancing the relationship between brand dan customer itu penting sekali, terutama di era seperti ini. Gak usah jauh-jauh nyumbang segala macam kalau duitnya udah nggak ada, tanya aja kabar konsumen, itu udah more better than anything. Jadi jangan ditinggalin konsumennya dalam kondisi kayak gini ya. Itu aja sih pesan saya Pak Bi, dan sehat-sehat semuanya. Thank you, Ika. Baik, teman-teman terima kasih atas waktunya yang sudah diwakafkan untuk belajar bersama, berdiskusi bersama dengan Pak Budi dan saya dan Tika. Dan terima kasih untuk Pak Budi, untuk waktunya, ilmunya, dan sharingnya yang luar biasa. Saya banyak belajar malam ini. Demikian juga Tika, ya, antusiasmenya, antusiasmenya sebagai anak muda, itu menambah energi kita yang tua-tua untuk berbagi. Ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Saya sudah sampai di sini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.